Salam sehat Sobat INSS dan Sobat Kamnas dimanapun berada. Hari ini saya sedang silaturahmi ke podcastnya Muda Bersuara. Podcast yang keren banget, kumpulan dari anak-anak muda yang punya pikiran kreatif dan tentunya sama-sama cinta dengan Indonesia kita. Hari ini ada beberapa pertanyaan nih katanya yang ingin ditanyakan kepada saya. Apa Mas? Yang pertama Mas, ayo. Oke, Iran dan Israel. Jadi sebetulnya teman-teman, Iran Israel ini bukan baru 2-3 minggu atau bulan Juni kemarin. Ini sudah konflik 4 dekade, 40 tahunan yang lalu. Dulu Iran ini adalah bagian dari bestinya atau sahabatnya Amerika di eranya Reja Pahlavi. Kemudian muncul Republik Islam Iran 79 dengan Ayatullah Ruhollah Khomeini dan kemudian agak sedikit berbeda nih. Teman-teman yang ada di Iran ya, sahabat-sahabat kita yang ada di Iran itu memposisikan, Yahudi, Amerika sebagai, oposisi, jadi anti-Zionis dan lain-lain. Kemudian geopolitik meningkat sampai akhirnya titik kulminasinya bulan Juni kemarin kita lihat sendiri pecah perang ya, kirim-kiriman rudal. Tapi yang jelas, kenapa kok Israel sampai berani menyerang Iran? Tadi ditanyakan apa sih? Karena Iran ini sedang mengembangkan nuklirnya dan perkembangan ini pesat gitu, ilmuwan, hulu ledak, dan lain-lain. Dan ini bikin Israel khawatir. Kenapa? Karena Iran selama ini dia memainkan proksi. Dia memainkan proksi Hamas di Palestina, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan Israel selama ini berhadapan sama pion-pionnya ini. Ya, pada titik tertentu ya udahlah kita langsung lawan saja backingnya Iran gitu. Dan Israel juga tentunya tidak sendirian, ada Amerika di sana. Sehingga kalau ditanya apa sih sebetulnya, yang pertama masalah hegemoni. Jadi keketuaan atau kepemimpinan di regional Timur Tengah. Yang kedua masalah ekonomi, yang ketiga tentunya masalah pertahanan ya, ada nuklir. Israel merasa terancam karena Iran ini adalah penantang terbesarnya Israel dalam stabilisasi di dunia Arab. Jadi kira-kira itu, 3 faktor itu. Oke, ada lagi Mas, kira-kira? Mempengaruhi, yang jelas teman-teman, Iran ini tidak serta-merta kemudian mewakili dunia Islam. Apakah ketika Iran berhadapan dengan barat, semua negara-negara Islam memihak, Iran? Belum tentu. Arab Saudi contohnya ya, beberapa negara-negara lain di sekitarnya juga sama, lebih memilih ada di pinggiran arena daripada terlibat perang. Kemudian kita lihat Rusia. Rusia yang walaupun dalam konteks geopolitik ini berada di circle-nya Iran, tapi lebih memilih wait and see. Lebih kepada diplomasi, bicara di PBB. Begitu juga dengan Cina. Karena Rusia dan Cina ini masih ibaratnya, fokus kepada masalahnya masing-masing. Rusia masih ada perang dengan Ukraina, Cina juga masih ada ketegangan dengan Taiwan. Jadi ketika mereka ingin membantu Iran, mereka akan membantu dalam konteks politik, diplomasi dari tidak langsung masuk ke kancah peperangan. Jadi kalau dibilang apakah mempengaruhi ketegangan? Pasti, ya. Seperti misalnya Qatar. Di Qatar ada pangkalan Amerika dan itu menjadi sasaran gitu ya. Kemudian Yaman, Libanon, Turki itu juga semua wait and see, tidak langsung terlibat kepada, Iran. Dan milisi-milisi Iran ini, hikmahnya adalah nasionalisme mereka meningkat gitu. Dan beberapa negara juga yang tidak paham konstelasi ini menganggap ini peperangan Islam lawan musuh Islam, padahal sebetulnya bukan. Ya. Jadi Iran sendiri ini tidak kemudian serta-merta kita anggap bagian dari representasi Islam secara keseluruhan ya. Terlepas tema besar Sunni Syiah, tapi ini masalahnya lebih kepada hegemoni geopolitik. Ini menarik teman-teman, sikap Indonesia. Jadi yang pertama, kita sudah jelas ya, dengan politik bebas aktif kita boleh memilih berpihak kepada siapa dan kita aktif menjaga perdamaian. Jadi dalam konteks ini Indonesia memilih non-blok gitu. Jadi kita ingin menjadi seperti air putih, middle power, ya, ingin mendamaikan, menurunkan eskalasi, seperti itu. Jadi kita tidak terlibat langsung, tapi yang jelas pemerintah sudah berupaya memulangkan WNI ya lewat Azerbaijan, kemudian berkomunikasi dengan negara-negara counterpart di Timur Tengah agar teman-teman kita yang sedang studi di sana, yang sedang berbisnis di sana, yang sedang ada kegiatan di sana diamankan, dipulangkan dengan baik.
seperti itu. Indonesia mengecam kekerasan ya, menjaga nilai-nilai perdamaian dan hak asasi manusia, seperti itu. Jadikan perang Iran dan Israel ini adalah bagian dari lesson learn, bagian dari pembelajaran. Bagaimana sih ternyata ketika satu negara menyerang negara lain, itu tidak harus langsung berhadapan ya. Tadi awalnya ada proxy, non-state actor di situ, objek vital nasional diserang, wifi ya, listrik diganggu. Ini kita harus antisipasi. Kita harus membarikade infrastruktur kritis Indonesia. Kemudian yang kedua, netizen. Ya mohon maaf teman-teman, ya kadang-kadang langsung pro Barat, pro Iran ya, tanpa mengerti duduk permasalahannya, blasting sana sini. Kita khawatir teman-teman terprovokasi hoax atau hate speech. Jadi tanpa tahu masalah yang sesungguhnya, kita membawa masalah itu ke dapur kita. Ini yang harus diantisipasi. Jangan jangan sampai nanti kemudian muncul kelompok-kelompok yang ingin ikutan jihad, ikutan terlibat, tapi sebetulnya tidak paham sebetulnya masalahnya itu apa ya. Tentunya untuk kepemimpinan nasional yang terpenting adalah sekarang diplomasi ditingkatkan, lebih proaktif. Indonesia jemput bola, hadir di forum-forum internasional dan ini sudah bagus banget ya. Di era Presiden Prabowo Subianto kita sudah tampil di berbagai lini ya, pertahanan, keamanan, ekonomi. Kemudian kita sama-sama menjaga harga minyak juga, karena ini lonjakannya agak tidak stabil ya. Misalnya Brent dari 75 US dollar bisa jadi 100 120 US dollar gitu per barel. Ini harus diantisipasi karena kalau minyak dunia naik, harga-harga pokok juga akan naik. Itu saja mungkin ya teman-teman hari ini. Cukup ya Mas? Mudah-mudahan bermanfaat insight-nya mengenai dinamika geopolitik Iran dan Israel. Nanti kita akan lanjutkan sesuai dengan perkembangannya. Terima kasih. Salam sehat Sobat INS Berkamnas. Juga jangan lupa tonton podcast Muda Bersuara.